Kasih Ibu Moderator ya. Jadi pertama-tama terima kasih sudah diundang di ITB. Sebetulnya saya dulu sering ngajar juga di Unpad ya untuk program pasca sarjana yang S1, S2 dan S3. Kebetulan memang posisi sebelumnya itu ketika kami ada di Kementerian Keuangan. Jadi sebagaimana yang tadi disampaikan memang eh, posisi kita, posisi kami atau posisi saya itu ASN. Sebelumnya di Kementerian Keuangan saya fungsional peneliti, itu peneliti khususnya di isu perubahan iklim, di climate. Nah, kemudian sejak Mei Mei kemarin kemudian ditunjuk untuk menjadi direktur utama di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Nah, ini menjadi menarik sebetulnya Bapak Ibu teman-teman semua ya kalau kita bicara terkait dengan isu komitmen lingkungan, kemudian khususnya isu terkait dengan perubahan iklim, karena dimensinya nanti menjadi sangat luas gitu. Ada dimensi ekonomi, ada dimensi sosial, ada dimensi lingkungan itu sendiri, termasuk juga isu terkait dengan politik internasional yang nanti juga mungkin kita bisa diskusikan bersama, karena ketika kita bicara political ekonomi, khususnya terkait dengan internasional, ini menjadi menarik. Terlebih kalau kita lihat kan kemarin eh, kita selesai KTT untuk yang ASEAN Chairmanship, kemudian minggu ini itu baru saja selesai kemarin KTT G20. G20-nya presidensi India untuk kemudian balik lagi ke Brazil ya. Jadi setelah Indonesia, India kemudian Brazil. Nah, nanti di bulan November itu ada pertemuan COP28 yang rencananya juga tahun depan kembali lagi COP-nya ke Brazil. Nah, ini menjadi menarik sebetulnya karena kalau kita lihat posisi dari India, kemudian Brazil, Indonesia itu menjadi negara berkembang yang sangat vokal terkait dengan isu eh, lingkungan ya, khususnya dari sisi internasional karena memang sebagai sovereignty negara, Indonesia juga harus berhati-hati dalam mengartikulasikan komitmen internasional khususnya di isu perubahan iklim. Nah, kalau kita lihat sejarah dari artikulasi internasional terkait dengan isu perubahan iklim ini menjadi menarik, khususnya di level global, ketika ada pergeseran. Jadi kalau dulu ketika Prof. Emil Salim itu meratifikasi mewakili Indonesia, kemudian ada KTT Bumi di Rio yang pertama, kemudian jalan sampai disepakati Kyoto Protocol, komitmen untuk menjaga bumi dari pemanasan itu salah satunya hanya dibebankan kepada negara-negara maju, atau kalau dulu teman-teman suka membaca atau melihat ada mekanisme negara yang tergabung di dalam artikel Aneks 1. Jadi negara-negara yang memang wajib untuk memberikan kompensasi atas upaya untuk menjaga bumi supaya tetap tidak melampaui kapasitasnya gitu. Nah, dari skema negara-negara yang ada di Aneks 1, kemudian muncullah beberapa mekanisme yang ditawarkan. Ada CDM, kalau dulu Clean Development Mechanism, kemudian GCM, Joint Crediting Mechanism, dan sebagainya. Dalam bingkai kerangka bahwa negara maju yang dianggap sudah melewati periode penggunaan sumber daya alamnya, karena dia bisa shifting menjadi negara maju, itu kemudian memberikan kompensasi supaya negara berkembang yang masih struggle itu bisa menjaga sumber daya alamnya supaya menjaga global warming itu tetap bisa di-maintain dengan baik. Nah, permasalahannya dalam perjalanan waktu 2015 ya, Kyoto Protocol selesai, kemudian diganti dengan Paris Agreement. Nah, pendekatan Paris Agreement ini agak menjadi menarik kalau kemudian paradigmanya bergeser, bahwa tugas untuk menjaga bumi ini bukan hanya tugasnya negara maju dalam mekanisme kompensasi,
Tapi juga seluruh negara berkembang pun diajak atau dikomitmenkan untuk saling menjaga. Ada kontribusi dari masing-masing sesuai dengan beban atau kapasitas. Makanya common but differentiate. Nah, pendekatannya kemudian diubah. 2015 Paris Agreement menggantikan Kyoto Protocol, kemudian MDG juga dianggap selesai, kemudian digantikan oleh SDG sehingga ada SDG 2030, kemudian pendekatan Kyoto Protocol diganti Paris Agreement juga mensyaratkan seluruh negara untuk kemudian menyusun yang namanya NDC atau National Determined Contribution, kontribusi antar negara yang sudah ditetapkan. Karena ada perubahan paradigma tadi bahwa kalau sebelumnya dengan Kyoto Protocol, maka yang wajib untuk menjaga bumi itu hanya negara maju dengan memberikan kompensasi kepada negara berkembang supaya bisa menjaga sumber daya alamnya. Nah, pasca Paris Agreement, pendekatan NDC ini seluruh negara, baik negara kontributor utama maupun negara yang lain itu diminta untuk punya responsibility yang sama dalam kerangka NDC, National Determined Contribution. Nah, NDC ini juga ditetapkan sama dengan target SDG 2030, karena kalau kita lihat mekanisme NDC ini menjadi salah satu SDG, khususnya di Goal 13 terkait dengan climate action. Jadi antara NDC dengan SDG ini kemudian punya subset yang sebetulnya hampir sama. Nah, ini menjadi menarik kalau kemudian kita lihat perjalanan dari Indonesia sendiri ya, mulai dari yang MDG, kemudian berganti menjadi SDG, menjadi NDC, dan sebagainya. Target awal pemerintah 2009, pemerintahan SBY itu kemudian menyatakan komitmen bahwa Indonesia akan menurunkan level emisi 26% dengan pendanaan sendiri di 2020. Kemudian kalau internasional menambahkan, berkontribusi membantu Indonesia, maka 26, kemudian ditambahkan 15% menjadi 41. Jadi 26 dengan pendanaan sendiri, kalau internasional membantu itu bisa nambah 15% lagi, target penurunan emisi Indonesia menjadi 41%. Nah, ini kemudian secara domestik dilegalkan menjadi Perpres, ya, penurunan emisi gas rumah kaca. Nah, Perpres Rankirka ini kemudian juga memberikan pemahaman bahwa ada sumber-sumber sektor-sektor utama yang dianggap menjadi sumber polutan utama di Indonesia. Nah, sumber polutannya ini bisa dibagi menjadi dua, sumber polutan yang tradisional, kemudian sumber polutan yang sektor modern. Sumber polutan yang tradisional itu ada sektor berbasis lahan, baik kehutanan, kemudian mangrove, kemudian peatland, kemudian agriculture. Nah, menjadi menarik sebetulnya kalau kita lihat kontribusi dari sektor tradisional, khususnya kehutanan, ketika pemerintah atau Indonesia bisa menjaga supaya tidak terjadi kebakaran hutan, maka kontribusi terhadap pemanasan global atau target NDC itu sangat signifikan ya, hampir 2/3 target NDC global ataupun NDC Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh kapasitas Indonesia untuk bisa menjaga hutan. Nah, tapi yang lebih menarik ke depannya ketika kontribusi dari sektor modern, khususnya energi, baik dia di sektor energi itu sendiri, ketika dia menjadi suplai dari transportasi, ketika dia menjadi suplai dari industri, ataupun dia sudah selesai menjadi limbah ataupun sampah. Termasuk juga di sektor-sektor yang bergerak di IPPU atau Industrial Product Land Use. Nah, ini menjadi menarik karena target di 2020 kenaikan 26%, 41%, itu ketika pemerintah kemudian sepakat meratifikasi Paris Agreement di 2015, targetnya kemudian dinaikkan dari yang 26% menjadi 29%, kemudian yang 41% tetap dijaga. Nah, di 2022, target yang 29 itu pun dinaikkan lagi menjadi 31,8%, sementara yang 41 dinaikkan menjadi 43 melalui dokumen Enhanced NDC 2022. Nah, ini menjadi menarik sebetulnya kalau kita lihat milestone dari pergerakan dokumen NDC pemerintah yang pertama di 2016, kemudian ada updated NDC di 2021, Enhanced NDC yang menaikkan menjadi 31,8 dan 43,2 itu di 2022. Nah, tahun depan itu sedianya pemerintah akan
merilis dokumen second NDC di 2024 yang uh, salah satu fokusnya adalah bagaimana target komitmen yang 31,8 dan 43,2 ini juga mungkin akan dinaikkan. Meskipun sebetulnya kalau kita lihat target yang 31,8, 43 ini sudah setara dengan target penurunan emisi dari pemerintah Amerika Serikat. Nah, ini menjadi menarik sebetulnya, terlebih ketika di 2021 ketika pemerintah menerbitkan Enhanced NDC, di saat yang bersamaan pemerintah juga merilis satu dokumen policy navigasi di jangka menengah ya 2050 dalam mekanisme long term strategy low carbon and climate resilient 2050. Nah, jadi kalau NDC hanya sampai 2030, untuk yang jangka menengah 2050 itu ada dokumen policy navigasinya terkait dengan long term strategy low carbon climate resilient. Nah, di 2021 ketika meluncurkan LTS-LCCR skenario, pemerintah juga menetapkan target net zero emisi 2060 or sooner. Nah, cuman agak berbeda ketika bicara dokumen NDC, dokumen long term strategy low carbon climate resilient. Net zero emisi ini bukan legally binding, jadi tidak ada dokumentasi secara politikal yang kemudian mengikat target net zero emisi, karena masing-masing negara pun kemudian menyatakan target net zero emisi ini secara istilahnya tidak tidak mandatori, tapi mereka menyatakan secara komitmen sesuai dengan kapasitas dari negara masing-masing. Nah, di Indonesia sendiri target 2060 or sooner ini yang kemudian juga coba terus dipercepat karena ada kata-kata or sooner-nya. Nah, ini menjadi menarik, percepatan dari or sooner-nya ini kemudian dibingkai dalam kerangka G20, khususnya ketika presidensi Indonesia tahun 2021, kita meluncurkan satu mekanisme pendekatan baru terkait dengan energi transisi mekanisme. Nah, ini nanti menjadi menarik ketika ETM itu salah satu kegiatan utama yang dipelopori oleh Indonesia adalah percepatan pensiun dini dari PLTU batubara. Jadi ada pemotongan usia PLTU batubara, misalnya konsesi 30 tahun, kemudian dipercepat, dipotong 10 tahun, sehingga PLTU batubara itu akan dipensiunkan dini 20 tahun dari sekarang. Nah, ini menjadi menarik sebetulnya, karena ketika ITM ini kemudian masuk, maka target net zero emisi yang 2060 itu bisa dipercepat. Karena kalau kita mengikuti RUPTL dari PLN, ketika bicara target net zero emisi 2060, itu melihat peak emisi dari sektor energi, maka pensiun alami dari PLTU PLN terakhir itu di 2056. Nah, dengan pendekatan percepatan pensiun dini melalui mekanisme ITM, itu bisa dipercepat ya 7-10 tahun. Nah, ini menjadi menarik sebetulnya pendekatan yang coba disampaikan di dalam kerangka net zero emisi. Nah, menjadi menarik lagi ketika kemudian kita bicara dalam perspektif finansial. Karena keseluruhan target dari emisi itu tentu butuh dana, tentu butuh uang gitu ya. Karena 2030 target NDC itu bukan satu dokumentasi yang tidak ada kebutuhan dananya gitu. Jadi dokumen NDC 2030 supaya bisa terrealisasikan dengan baik tentu harus ada dananya. Nah, berapa kebutuhan untuk mengimplementasikan NDC 2030? Pemerintah kemudian punya hitungan dari Biennial Updated Report yang merujuk pada metodologi panel dari IPCC yang tergabung di dalam UNFCCC, dikatakan bahwa total kebutuhan untuk menciptakan komitmen di 2030 itu sebesar 4.000 triliun rupiah atau sekitar 247 billion US dollar. Nah, itu terdiri dari kebutuhan di sektor forestry, energi dan transportasi, kemudian industrial, production use, kemudian waste sama agriculture. Nah, ini menjadi menarik kalau teman-teman lihat misalnya dari energi dan transportasi itu kebutuhannya hampir 3.500 triliun sendiri, jauh lebih besar misalnya dibandingkan sektor forestry, waste, IPPU, apalagi agriculture. Meskipun kalau kita lihat
sumbangan kontribusi penurunan emisi dari sektor forestry itu hampir di atas 50%. Jadi memang energi dan transportasi itu sangat high intensive capital, istilahnya dibandingkan dengan sektor forestry yang biasanya justru lebih bersifat padat karya. Nah, ini menjadi menarik kalau kemudian kita lihat bagaimana cara Indonesia memenuhi target komitmen yang 4.000 triliun. Karena ketika 4.000 triliun ini kemudian hanya didasarkan atas mekanisme pendanaan pemerintah, khususnya dari APBN maupun APBD, tentu pertanyaannya apakah target itu bisa diwujudkan? Karena kalau kita lihat memang sangat sangat impossible ketika pemerintah kemudian harus memenuhi pencapaian 4.000 triliun ini hanya mengandalkan dana APBN ataupun APBD, karena uh, government policy atau tantangan pemerintah juga sangat luar biasa. Kita belum bicara isu kemiskinan, kita belum bicara isu diaspora, kita belum bicara isu gender, belum bicara isu pertumbuhan, belum bicara isu kenakalan remaja, bantuan sosial, dan sebagainya yang semuanya juga butuh dana dari APBN. Jadi kalau kemudian sektor ini hanya berpikir secara linier, menggantungkan dana dari APBN, tentu seluruh komitmen ini mustahil bisa diwujudkan. Makanya kemudian pola kerja yang diciptakan adalah dari kapasitas pendanaan APBN ataupun APBD pemerintah, maka sifatnya lebih pada penciptaan enabling kondisi untuk masuknya seluruh dana-dana non-government. Karena dari hitungan pemerintah sendiri, dari Kementerian Keuangan, kami melakukan hitungan setiap tahun dengan pendekatan climate budgeting. Dari 4.000 triliun, ternyata kapasitas pendanaan pemerintah tidak lebih dari 34% dari total kebutuhan yang 4.000 triliun. Nah, 34% kalau dihitung dari 4.000 sekitar 1.300 triliun, maka sisa itulah yang kemudian coba kita dorong partisipasi dari non-government budget. Apakah itu dari internasional, lewat bilateral maupun multilateral, kemudian dari sisi private, korporasi, filantropi, bisnis, dan sebagainya, termasuk masyarakat sipil. Ya. Nah, ini yang coba terus didorong dengan enabling kondisinya, itu pendanaan pemerintah yang 34% tadi. Nah, salah satu cara untuk mendorong masuknya partisipasi dan kontribusi dari non-government actor itu BPDLH itu kemudian dibentuk. Jadi kami dibentuk di 2019, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup ataupun Indonesia Environment Fund. Tugasnya satu, ya, mendorong percepatan pencapaian target NDC 2030 dengan cara untuk mengakselerasi masuknya pendanaan-pendanaan non-government supaya target yang 31,8 yang NDC itu bisa diwujudkan dengan keterbatasan pendanaan dari pemerintah. Nah, BPDLH sendiri dibentuk berdasarkan legal basis dari undang-undang, kemudian PP 46 terkait dengan instrumen ekonomi lingkungan hidup, kemudian ada peraturan menteri. Nah, PP 46 inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya BPDLH, karena BPDLH menjadi salah satu kerangka implementasi di dalam mekanisme instrumen ekonomi lingkungan hidup yang mencoba untuk menjawab trade-off bahwa ternyata isu lingkungan hidup, isu konservasi itu tidak selalu bicaranya cost. Karena ketika pemerintah kemudian bisa mewujudkan satu pendekatan model bisnis yang berkelanjutan, yang baik, itu justru akan menjadi model bisnis masa depan, ya, ketika bisa mengenerate revenue khususnya baik dari internasional, baik dari private, korporasi, filantropi, dan masyarakat sipil. Nah, BPDLH itu juga merubah paradigma bahwa pendekatan lingkungan itu bukan pendekatan sektor, tapi pendekatan yang saling terintegrasi. Karena kalau lingkungan dijadikan sektor, maka pendekatannya akan terpisah dan lingkungan akan selalu kalah dengan pendekatan ekonomi, pendekatan pelayanan publik, pendekatan kepentingan umum, pendekatan pembangunan, yang lain-lain. Jadi keberadaan BPDLH itu justru menjadi pemersatu dari seluruh ego pembangunan. Karena kalau kita lihat BPDLH itu punya 10 komite. Nah, 10 komite ini mencerminkan komite-komite sektor-sektor utama yang ada di NDC tadi. Jadi kalau kita lihat rujukan dari NDC ini kemudian
disatukanlah di dalam BPDLH. Jadi BPDLH itu menjadi penyatuan ego dari seluruh sektor yang menjadi mandat utama di dalam pencapaian target NDC pemerintah. Ada Kementerian KKP ketika bicara pengembangan maritim dan perikanan, ada perindustrian ketika bicara misalnya isu electric vehicle dan sebagainya, transportasi massal, kemudian ada Kementerian Bappenas terkait dengan isu perencanaan pembangunan, kemudian ada Kementerian Pertanian itu ketika kita bicara isu mangrove, kemudian bicara isu peatland, kemudian ada Kementerian Transportasi itu bicara persoalan bagaimana memindahkan transportasi umum, ya, memajukan transportasi umum, kemudian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ketika kita bicara transformasi dari fossil based ekonomi menjadi non fossil based ekonomi, kemudian ada Kementerian LHK yang menjadi pionir utama terkait dengan natural based solusi, kemudian Kementerian Keuangan itu menjadi pembina utama kami, kemudian Kementerian Menko Perekonomian itu sebagai PIC-nya. Nah, BPDLH kemudian didirikan. Nah, BPDLH sendiri kemudian bergerak dengan satu pendekatan yang fleksibilitas yang ditawarkan dengan harapan bisa menarik masuknya dana-dana non-government tadi. Nah, secara umum BPDLH ini sekarang kita bergerak dari 13 rencana area kerja yang ada di regulasi kami. Nah, kalau dilihat memang keberadaan dari BPDLH ini bisa menyatukan seluruh ego yang ada di masing-masing sektor tadi. Ketika kita bicara isu pengendalian perubahan iklim, kemudian pengelolaan hutan berkelanjutan, kemudian kebakaran hutan, perhutanan sosial dan kemitraan, bicara rehabilitasi lahan, konservasi biodiversity atau keanekaragaman hayati, kemudian pengendalian pencemaran dan perbaikan lingkungan, kemudian daya saing industri, limbah sampah, teknologi ramah lingkungan, rendah karbon, efisiensi energi, EPT, konservasi lingkungan, dan bicara gakum, gangguan keamanan, kemudian pelanggaran hukum di bidang lingkungan, termasuk kegiatan dari pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Nah, BPDLH itu punya satu goal besarnya adalah meningkatkan kualitas dari pengelolaan lingkungan hidup dan masyarakat. Kemudian ada outcome-nya itu di level outcome, bicara emisi gas rumah kaca, perbaikan kualitas lingkungan hidup, ketahanan masyarakat, kemudian ketahanan bencana dan iklim. Nah, terkait dengan tematiknya sendiri, ada 5 tematik besar yang difasilitasi oleh BPDLH. Tematiknya pertama terkait dengan pengelolaan hutan lahan berkelanjutan, termasuk di dalamnya ada isu biodiversity. Kemudian kita bicara energi terbarukan, energi non-fossil based, transportasi, pengembangan kota yang rendah emisi, kemudian bicara polusi, limbah, industri hijau, dan sirkular ekonomi. Kemudian dari sisi adaptasi itu ada isu kesehatan, ketahanan pangan dan air, termasuk juga yang adaptasi. Nah, BPDLH punya tiga kerangka instrumen yang yang pertama itu ada kerangka belanja, kemudian kerangka pembiayaan atau investasi, kemudian ada kerangka endowment atau dana abadi. Nah, kedepannya BPDLH sudah punya mandat yang baru untuk bisa melakukan banyak mekanisme pengelolaan dana-dana lingkungan. Nah, ini menjadi menarik kalau kemudian kita lihat terkait dengan existing dana yang sudah dikelola BPDLH. Saat ini portofolio BPDLH sudah mengelola dana sekitar 1.570 juta US dollar atau setara dengan kalau kita konversi ke rupiah dengan kurs 14.800 itu setara dengan 22,5 triliun. Nah, kalau dilihat memang yang dominan ada di mekanisme dana programnya BPDLH saat ini adalah sektor berbasis lahan. Jadi sektor berbasis lahan itu sedang menikmati proses harvest atau panen dari seluruh inisiasi yang sudah dikerjakan di awal, sementara sektor-sektor yang lain sedang kami dorong supaya bisa mengikuti jejak dari sektor berbasis lahan. Nah, sektor berbasis lahan yang dananya saat ini dikelola di BPDLH itu relatif luar biasa besar, khususnya terkait dengan isu REDD+.
pembayaran berbasis kinerja atas upaya penurunan emisi gas rumah kaca yang sudah dilakukan oleh Indonesia, khususnya di sektor kehutanan, dalam menjaga isu deforestasi dan degradasi. Dan Indonesia lewat PPDLH saat ini menjadi salah satu negara penerima dana internasional terbesar di dunia. Karena yang sudah masuk di PPDLH itu ada yang pertama dari Green Climate Fund itu sebesar 103,8 juta US dollar. Ini nanti juga didistribusikan ke seluruh provinsi berdasarkan kontribusi masing-masing terhadap pencapaian target secara nasional. Kemudian dari Norwegia itu sudah membayar 56 juta US dollar. Kemudian nanti akan masuk di bulan Desember sekitar 105 juta US dollar. Kemudian seri berikutnya dari Green Climate Fund itu akan masuk sekitar 600 juta US dollar. Kemudian untuk beberapa provinsi mereka sudah melakukan upaya ya menjaga REDD Plus-nya. Yang di Kalimantan Timur itu sudah mendapatkan pembayaran hampir 110 juta US dollar. Itu dibiayai dari Bank Dunia. Harga karbonnya dihargai setara dengan 5 dolar per ton CO2-nya. Kemudian di Jambi itu dihargai sama 5 dolar per ton, sehingga secara total Jambi menerima pembayaran berbasis kinerja sebesar 50 juta US dollar. Nah, BPDLH juga mengelola dana dari filantropi, dana bumi atau dana tera. Ini program berbasis pengembangan masyarakat di sekitar hutan. Dananya kecil, 1,2 juta US dollar. Cuman ini digunakan sebagai awalan BPDLH untuk mendorong masuknya banyak filantropi-filantropi besar lainnya. Nah, jadi keberhasilan dari pengelolaan dana tera ini harapannya juga bisa membantu masuknya dana-dana dari big filantropi yang lain ya. Karena kami sedang negosiasi juga dengan Walton Brothers, kemudian dengan GIEP, kemudian dengan beberapa big filantropi besar di level global. Nah, kemudian filantropi besar yang lain yang sudah memasukkan dana ke PPDLH itu ada KLUA. KLUA ini di tahap awal itu 1,5 juta US dollar khusus untuk membantu PPDLH dalam memberikan layanan kepada MHA, masyarakat adat, ya, untuk mendapatkan status pengakuan, kemudian mereka bisa difasilitasi untuk menyusun feasibility study, termasuk bagaimana masyarakat adat nantinya bisa menjadi produsen dari karbon yang nantinya akan diperdagangkan baik di bursa maupun secara langsung. Nah, ini menjadi menarik sebetulnya kalau kita lihat keberhasilan dari pengelolaan dana-dana filantropi ini nantinya oleh PPDLH akan kita gunakan untuk mendorong masuknya beberapa big filantropi lain yang saat ini sedang kita negosiasikan, termasuk pengelolaan dana CSR. Bagaimana CSR ini tidak lagi hanya menjadi bisnis responsibility semata, tapi bagaimana dia bertransformasi menjadi kultur, menjadi corporate share value ya, sehingga buat si perusahaan itu sendiri CSR yang diberikan itu bisa memberikan kontribusi secara investasi, bukan hanya sekedar menjadi sangkos yang kemudian hilang. Nah, ini yang sedang kita cobakan di PPDLH. PPDLH juga sudah mengelola dana terkait dengan panel surya atau PLTS atap, itu dari JEF, dikelola via bersama dengan UNDP, ini besarannya 1,6 juta US dollar, ini selesai. Kami pasang di 19 provinsi, salah satu penerimanya itu lembaga pendidikan, perguruan tinggi, termasuk juga dengan pesantren-pesantren ya. Nah, kalau di Dana Tera dan khususnya di Dana Tera, kami juga memberikan bantuan riset untuk lembaga riset di beberapa universitas, baik yang tier 1 maupun yang universitas lokal, yang harapannya bisa digunakan untuk riset teknologi terapan. Jadi kami tidak fokus ke riset teknologi basic, karena itu bukan ranah kami, tapi kami membantu untuk dana riset, khususnya untuk riset terapan. Nah, PPDLH juga mengelola dana mangrove sebesar hampir 419 juta US dollar. Nah, dana mangrove ini memang fokus untuk rehabilitasi mangrove, selain untuk mengembangkan model bisnis dari pengelola mangrove. Nah, dana rehabilitasi mangrove yang ada di PPDLH ini, target mangrove yang akan dipulihkan sekitar 75.000 dari total kerusakan 600.000
mangrove di seluruh Indonesia dari kisaran 1,3 juta mangrove yang ada di Indonesia. Nah, dana mangrove PPDLH ini akan fokus untuk rehabilitasi di 4 provinsi, di Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Nah, PPDLH juga saat ini mengelola dana abadi khususnya terkait dengan penanggulangan bencana. Nah, harapannya dengan dana abadi kebencanaan ini, nanti BPDLH akan masukkan di dalam dana investasi, masuk untuk membeli premi asuransi kebencanaan, kemudian mengajak Pemda untuk ikut berkontribusi membayar premi, sehingga ketika terjadi bencana, maka penanggulangannya tidak sekedar hanya menunggu dana APBN ataupun APBD, tapi kita bangsa ini akan mandiri karena kita punya dana kelolaan penanggulangan bencana bersama yang ada di BPDLH. Total alokasi dananya hampir 500 juta. Jadi ini benar-benar satu priority buat BPDLH dan prioritas untuk Indonesia ke depannya. Nah, BPDLH juga mengelola dana bergulir, dana investasi kepada debitur, kepada petani di sekitar hutan. Nah, cuman kalau kita lihat debitur-debitur dari BPDLH itu relatif non-bankable, jadi lebih rendah dari KUR, ya, setara dengan ultra mikro kredit. Nah, ini menjadi menarik sebetulnya karena BPDLH hadir untuk mewujudkan negara di sektor pengelolaan tradisional dari petani-petani hutan. Nah, bentuknya dana bergulir, kemudian bisa kami fasilitasi secara langsung maupun lewat lembaga perantara. Nah, lembaga perantara yang sering dijadikan mitra BPDLH itu bisa BUMDes, kemudian bisa koperasi. Tentu harapannya kehadiran BPDLH ikut membesarkan BUMDes dan koperasi tersebut. Nah, BPDLH juga mengelola dana debt natur swap, itu sisa dananya sekitar 59 miliar. Harapannya dana debt natur swap ini bisa digunakan untuk mengembangkan mekanisme dana bergulir khususnya untuk sirkular ekonomi dari sisi hulu, apakah itu daur ulang, RDF di level komunal, dan sebagainya. Nah, itu portofolio yang ada di BPDLH. BPDLH ke depan sudah mendapatkan beberapa mandat baru. Yang pertama untuk mengelola dana terkait dengan Biodiversity Fund. Yang kedua, BPDLH sudah mendapatkan mandat untuk mengelola dana pemulihan kerusakan lingkungan. Jadi misalnya ada kapal nabrak karang ataupun misalnya ada kapal membawa minyak, kapal tanker, kemudian ada tumpahan kebocoran minyak. Nah, kompensasi ganti rugi yang diberikan itu nanti akan dikelola pihak BPDLH untuk kemudian dikembalikan bagi pemulihan kerusakan lingkungan itu sendiri. Nah, ini yang mandat-mandat baru yang ada di BPDLH, termasuk peran BPDLH di dalam pelaksanaan nilai ekonomi karbon atau carbon pricing. Nah, jadi kalau kita lihat dari mekanisme carbon pricing yang disiapkan oleh pemerintah saat ini, akan ada mekanisme perdagangan karbon. Perdagangan karbon nanti ada perdagangan emisi yang sifatnya mandatori atau emission trading system, ada yang voluntary atau offset. Kemudian yang pembayaran berbasis kinerja ini yang saat ini sudah banyak dikelola oleh BPDLH. Nah, nantinya juga akan ada mekanisme pungutan atas karbon. Nah, BPDLH nanti akan fokus ke nomor 1 dan nomor 2, sementara untuk yang nomor 3 ini dikelola via APBN. Nah, harapannya tentu dikembalikan lagi untuk kegiatan mitigasi, adaptasi, termasuk juga untuk mendorong penguatan dari ekosistem dan infrastruktur dari perdagangan karbon. Karena tanggal 26 September nanti, insya Allah pemerintah akan meluncurkan Bursa Karbon Indonesia, sehingga mekanisme perdagangan emisi ini akan ada dua mekanisme, baik lewat perdagangan langsung maupun lewat Bursa Karbon Indonesia. Nah, ini menjadi menarik. Kalau kita lihat kemudian Indonesia itu mencoba mentransformasikan ya dari yang konservasi pendekatan biaya menjadi pendekatannya revenue. Nah, ini yang saat ini sedang dikelolakan di BPDLH. Kurang lebihnya demikian, Ibu Moderator, Ibu Mairina. Nah, nanti mungkin kita bisa tanya jawab ya. Terima kasih, Ibu Mairina. Ya, terima kasih Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Joko. Wah, ini anak-anak mahasiswa agak sedikit shock ya. Mungkin ada beberapa istilah juga yang mungkin baru pertama kali untuk mendengar juga gitu ya.
Punten ya Pak Joko kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin sangat basic. Ya, tapi mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman untuk memulai diskusi kita ya, silakan. Sebutkan nama dan pertanyaan. Terima kasih Bu Mairina atas kesempatannya dan sebentar. Ya, dan Pak Joko atas penjelasannya. Nama saya Ristina Marzaningrum dari S2 TLITB. Izin bertanya Pak sebelumnya. Oh ya, presentasinya sangat menarik sekali dan saya ingin mungkin bertanya beberapa pertanyaan. Mungkin yang mungkin dari yang saya paling awal begitu Pak. Mungkin ini kali pertama saya betul-betul mengetahui apa itu NDC dan bagaimana pengaplikasiannya di Indonesia. Mungkin yang jadi pertanyaan bagi saya adalah bagaimana aplikasi dari dokumen NDC ini dan bagaimana sebenarnya government Indonesia dalam benar-benar mengaplikasikan apa yang sudah ditulis dalam dokumen tersebut. Apakah misalnya masuk ke dalam RPJMN atau dokumen-dokumen lainnya begitu, Pak. Mungkin itu dulu ya, Bu. Terima kasih banyak. Ya Pak Joko, apakah pertanyaannya dimengerti? Ya, ini saya jawab langsung atau di Oke, collab ya, langsung ya. langsung aja Pak, silakan. Baik. Nah, sebetulnya gini sebelum saya jawab, kalau boleh nih Bu Merina, saya justru tawarin teman-teman ini bergabung di BPDLH. Karena BPDLH itu jadi sekolah terbaik ya buat bangsa saat ini dan saya sendiri nggak pernah bisa punya kesempatan untuk kuliah di ITB ya. ITB itu kan gudangnya orang pinter gitu. Nah, tapi saya selalu bilang, saya akan sangat senang hati kalau semua talenta-talenta muda yang berdedikasi itu bisa gabung di BPDLH. Karena BPDLH ini perannya, teman-teman tadi bisa lihat ya, kita tuh ngurusin dari yang paling kecil sampai yang paling global. Kita ngurusin dari debitur, ya petani-petani hutan yang kalau menuju ke sana aja butuh 2 jam, 2 hari. Tapi kita juga harus membawa nama Indonesia ketika negosiasi internasional untuk isu perdagangan karbon misalnya. Jadi teman-teman bisa bayangin yang punya loyalitas tinggi, idealisme luar biasa, ingin memperbaiki bangsa ini, gabunglah di BPDLH. Karena kami juga punya, jadi pegawai BPDLH saat ini itu terdiri dari 3 mekanisme. Ada pegawai tetap, itu ASN, kemudian ada pegawai kontrak, profesional, kemudian ada PMU. PMU itu dibentuk berdasarkan project biasanya ya. Kalau teman-teman yang sudah punya familiar, punya experience itu pasti paham. Apakah itu di expert terkait dengan safeguard, safeguard lingkungan, safeguard sosial, safeguard finansial, kemudian macam-macam gitu. Nah, kalau nanti ada kesempatan kami suka buka ya, open requirement untuk expert di PPDH, kalau teman-teman berminat silahkan bergabung gitu. Karena kalau orang pinter nggak gabung dengan pemerintah, pemerintahnya menjadi lemah, kemudian pemerintah suka diejek-ejek, nah itu susah gitu. Jadi bagaimana caranya ya kita kontribusi bersama. Saya banyak mencari talenta-talenta muda ya karena kita harus bangun. BPDLH adalah sekolah terbaik. Kalau nggak ada BPDLH, ya kita akan sulit untuk memperbaiki kualitas dari pengelolaan lingkungan hidup ya khususnya dari sisi pendanaan. Nah, termasuk yang tadi ditanyakan oleh Mbak Risti. Jadi, kalau saya sendiri, meskipun saya sebelumnya profesor riset dari Kemenkyu, tapi saya sangat tidak tertarik kalau hanya bicara teori. Dan BPDLH itu adalah tempat praktek terbaik. Jadi ketika kita bicara dokumen NDC, saya selalu concern bagaimana implementasi dari NDC. Karena kalau kita lihat dari pertanyaan tadi kan, bagaimana kemudian mekanisme dokumentasi atau mainstreaming dari NDC itu sendiri. Kalau bicara mainstreaming dokumen itu udah banyak sekali ya.
kita sudah sangat expert lah men-mainstreamingkan apakah masuk di RPJMN, masuk di RPJMD, masuk menjadi prioritas nasional, itu sudah luar biasa. Tapi kalau saya lebih serk gimana nih implementasi di lapangan. Jadi mainstreamingnya bukan sebatas dokumen saja gitu, tapi gimana pelaksanaan implementasinya gitu. Nah, supaya bisa mengimplementasikan tadi tentu kita butuh talenta-talenta sumber daya manusia yang luar biasa, dan teman-teman ini saya pikir ke depannya akan jadi investasi yang luar biasa. Makanya kemarin ketika saya ditawarin, ketika ngomong di gudangnya orang pintar, tentu saya senang itu, Ibu Merina. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu Merina. Ya, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya, Pak, saya bertanya dulu nih, Pak. Tadi ya masalah implementasi begitu ya, Pak. Ya, ini yang saya tertarik tadi soal Pemda harus membayar premi untuk bencana begitu ya, Pak. Nah, ini besaran premi ini ya, Pak ya. Kan kita tahu bahwa kondisi daerah itu kan berbeda-beda ya. Ada daerah yang sangat ketat menjaga dirinya, ada daerah yang sudah secara lingkungan ya itu sudah aut-autan ya, betul-betul sudah cukup hancur lah gitu ya. Nah ini mereka apakah menghitung premi ini juga didasarkan pada besarannya didasarkan pada kondisi kewilayahan ya. Ini dengan sedikit menambah juga bahwa kemarin misalnya saya dari Garut gitu ya. Kemudian teman-teman di Garut bilang gitu ya, kalau kami ini kan semua kegiatan aktivitas yang ada di sini yang pegang nih pemerintah pusat gitu. Tapi yang harus ngurusin dan kena dampaknya adalah pemerintah daerah karena Garut ini punya banyak hutan yang dikelola oleh pemerintah pusat gitu ya. Kemudian juga banyak pertambangan SDM, sektor SDM yang juga saat ini perizinan dan segalanya itu dipegang oleh pemerintah pusat begitu. Tapi mereka yang banyak terkena dampak-dampaknya sementara mereka bilang mereka hanya punya dana dari sektor-sektor kecil seperti pembuka perumahan, tempat pariwisata dan sebagainya. Nah ini berkaitan dengan tadi Pak ya premi bencana dan juga tadi Bapak bilang bahwa sudah ada beberapa dana dibagikan ke daerah-daerah. Nah, ini bagaimana sekarang implementasinya saat ini di Indonesia Pak? Ya. Ya, terima kasih Bu Mei. Jadi kalau yang terkait dengan kontribusi premi ini, karena BPDH saat ini mengelola dana pooling fund bencana. Kalau yang ini terkait dengan bencana alam, Bu Mei. Karena kan kita ada di Ring of Fire dengan frekuensi bencana alam yang silih berganti ya. Kemarin baru saja terjadi bencana alam di Maroko, itu gempa bumi 6, skala Richter aja, itu korbannya sekarang udah hampir 2.000 ya. Tentu kita masih ingat bencana alam tsunami Aceh, itu APBN harus keluar 75 triliun. Kemudian gempa di tempat saya di Jogja itu 45 triliun. Nah, ini yang kita nggak mau ke depannya kalau kemudian setiap terjadi bencana, APBN dan APBD itu hanya menjadi sandaran pertama dan utama. Jadi bagaimana kemudian kita kelola dana kebencanaan ini, kemudian BPD lah menginvestasikan ya investasi jangka panjang supaya di 2040 Indonesia itu sudah punya satu mekanisme dana mandiri kebencanaan dengan melibatkan salah satunya adalah mekanisme asuransi kebencanaan. Nah, terkait dengan mekanisme asuransi kebencanaan ini nanti kita akan mengajak Pemda gitu ya untuk ikut urunan terkait dengan premi asuransinya. Karena kan ya sama dengan asuransi jiwa atau asuransi kesehatan ketika didukung secara dikeroyok secara bersama kan tentu preminya lebih murah dengan manfaatnya lebih optimal. Harapannya apa sih? Ketika terjadi bencana, maka mekanisme asuransi kebencanaan inilah yang akan jalan duluan. Karena dikelola BPDLH, kita memberikan fleksibilitas sehingga ketika darurat bencana, faktor pendanaan ini tidak terkendala gitu. Karena kalau masih dikelola pemerintah lewat APBN, itu kan sukanya birokrasinya agak panjang. Nah, nanti bagaimana penetapan preminya tentu pemerintah akan memberikan subsidi. Karena kalau kita belajar dari asuransi usaha tani padi saja yang sudah diterapkan, itu kan ada subsidi pemerintah 2/3 dari premi yang harus dibayar oleh
si petani. Jadi misalnya 180 untuk premi asuransi 1 periode masa tanam, itu kan subsidi dari pemerintahnya 60% ya, 80% malah. Jadi 2/3, sementara petaninya hanya membayar sisanya. Nah ini nanti sama, tidak dipukul rata ya. Tentu daerah dengan tingkat risiko bencana alamnya yang begitu tinggi mungkin preminya agak besar, tapi juga dilihat dari kapasitas fiskalnya. Nah itu yang bicara premi. Jadi dia tidak relate dengan bencana pembangunannya, Ibu Mei. Nah, kemudian yang kedua terkait Garut. Nah, ini menjadi menarik. Sebetulnya bukan hanya Garut, seluruh daerah selalu ngomongnya seperti itu. Nah, masalahnya coba kita bedah. Ini di sini kan ada siapa? Sebentar. Saya lihat pesertanya dulu ya, Bu Mei ya. Tadi ada ketua ininya. Jadi kami itu punya pendekatan namanya climate budget taking, baik di nasional maupun di daerah. Jadi kita bedah tuh APBD daerah. Benar nggak sih kalau selalu dikatakan alokasi untuk lingkungan itu nggak seberapa. Sekarang persoalannya nggak seberapanya itu karena apa? Apakah benar? Atau justru karena misuse? Atau justru karena memang alokasinya banyak lari untuk belanja operasional? Atau justru yang lain gitu ya? Nah, ini yang sering kita lakukan pendekatannya mulai dari awal, hulu, sampai hilir. Karena kalau kita selalu bicaranya seperti itu, maka daerah itu datang ke pusat bicaranya sama gitu. Bahkan pemerintah DKI ya, yang APBD-nya 75 triliun, itu selalu datang dengan narasi yang sama. Gitu. Nah, ini yang pendekatan-pendekatan yang coba kita lakukan. Nah, kalau dari sisi kami, karena kami tusinya adalah operator pengelola dana, ya tentu kami fokusnya ke isu pengelolaan dananya, termasuk memberikan manfaat. Kita ambil contoh dana Green Climate Fund tadi yang 103,8 juta US$. Itu BPDLH kemudian mendistribusikan, termasuk ke daerah, ke pemerintah provinsi, kemudian nanti dari provinsi membagikan ke kabupaten, dari kabupaten membagikan juga ke desanya. Nah, kita dalam pembahasan sekarang bagaimana cara membagi ini sampai di level pemerintah desa. Nah, ya ini yang kedepannya juga terus kami dorong supaya ada penguatan di daerah, ya bukan hanya ketika bicara kami nggak ada dana. Tantangan utama justru ketika ada dana itu kadang malah kebingungan sendiri, kami mau pakai buat apa gitu. Ketika nggak ada dana, terkadang rencana banyak, tapi begitu ada dana malah bingung gitu. Dalam banyak kasus yang terjadi seperti itu. Nah, balancing ini yang terus kami dorong, termasuk kami juga mengelola, dapat mandat baru untuk mengelola dana pemulihan kerusakan lingkungan. Nah, ini menjadi menarik sebetulnya ketika terjadi bencana, kemudian ada jaminan reklamasi untuk tambang. Nah, ketika dana ini bisa dikelolakan di kami akan menempatkan daerah itu sebagai mitra utama nantinya. Jadi nanti ada shopping list ya. Misalnya dana-dana ini akan diperuntukkan prioritas ke daerah-daerah yang misalnya emergensi 1 karena kondisi kerusakannya sudah begitu parah. Nah, nanti dengan menu yang sudah ditetapkan oleh PIC-nya, maka dana dari pemulihan kerusakan lingkungan dari BPDLH ini nanti bisa memberikan perbaikan di sejumlah daerah yang memang masuk di emergensi 1. Nanti emergensi 2 dengan indikator masing-masing ya. Itu kedepannya yang mandatnya sudah ada, kami lagi menyelesaikan menunya, Bu Mei. Mudah-mudahan menu ini bisa secepatnya. Jadi begitu dana masuk, kita akan distribusikan berdasarkan menu. Menunya ada menu perbaikan, ada menu menjaga, ada menu terkait dengan investasi, termasuk juga untuk menjaga keanekaragaman hayati ya, biodiversity. Jangan sampai biodiversity itu hanya enak didiskusikan, menjadi mitos, tapi kita sendiri nggak pernah tahu bahwa banyak indigenous spesies yang ternyata mengalami kepunahan atau termasuk yang perdagangan liar ya, yang kemana-mana itu. Itu Bu Mei, Mbak Mei, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joko. Ini ada pertanyaan juga di chat Pak dari Nadia Karunia Putri.
Mohon izin bertanya Pak Joko, apa pandangan Bapak menurut skema investasi green bonds di Indonesia, apakah BPDLH turut berpartisipasi dalam hal ini? Ya, nah ini sebetulnya kerjaan kami di periode sebelumnya ketika di Badan Kebijakan Fiskal ya, karena sebagai salah satu lembaga yang menjadi think tank pemerintah, fungsi utama Badan Kebijakan Fiskal itu adalah menyusun kerangka investasi penerbitan dari Green Sukuk dan Green Bond. Nah, di Mungkin 2018 Pak itu, Joko bisa ini sedikit Pak Joko, green bonds atau green sukuk ini apa ini? Muka anak-anak ada yang bingung nih. oh ya ya Mungkin. ya, jadi gini, eh, kalau dulu gimana bahasa sederhana? Kalau dulu kita bukan hanya pemerintah ya, individu. Individu itu ketika mau cari pendanaan, misalnya kita anak kos nih, kemudian kiriman orang tuanya telat, kita mau cari tambahan dana itu paling gampang kan utang, ya kan? Nah, utangnya bisa utang ke bank, utang ke temennya, utang ke pacarnya, gitu ya. Dengan mekanisme tradisional, datang kemudian, pinjam dong, utang dong, gitu. Nah, dalam perkembangan waktu, dengan pendalaman mekanisme investasi, maka kita bisa masuk ke pasar dengan menerbitkan obligasi atau bond ataupun suku. Nah, itu caranya seperti apa? Jadi kita, kalau teman-teman sering mendengar kayak crowdfunding ya, nah itu sebenarnya hampir mirip, meskipun ada mekanisme yang sedikit berbeda. Kalau crowdfunding itu hanya membuka donasi, kemudian siapa mau mau masuk ya, nyalurin dana dari yang duitnya masuk itu. Nah, kalau obligasi atau sukuk, itu teman-teman bikin surat dulu. Surat ya. Misalnya Bu Mei bikin surat nih. Saya dengan ini mau membangun rumah. Kalau dulu bangun rumah datang ke bank pinjam KPR. Kalau sekarang bisa menerbitkan obligasi atau suku. Jadi Bu Mei bikin surat pembangunan rumah. Dengan ini saya bla 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 akan bangun rumah digunakan untuk kegiatan amal sosial dan sebagainya, tapi butuh pembangunan sebesar 1 M. Nah, siapa mau berkontribusi dalam pembangunan ini? Saya terbitkan obligasi. Nah, nanti obligasinya itu kemudian di endorse oleh lembaga yang ditunjuk. Begitu ada endorse dari obligasi, kemudian Bume masuklah ke market. Bisa dititipin ke bank, bisa masuk secara individu langsung untuk jualan. Nah, nanti pihak lain yang tertarik, oh, Bume ini orangnya kredibel, punya tujuan sosial tinggi. Saya mau berkontribusi deh, mau berdonasi dengan cara apa? Beli surat yang diterbitkan oleh Bume tadi. Nah, ini yang disebut dengan obligasi atau suku. Apa bedanya bond atau obligasi dengan suku? Kalau bond atau obligasi itu masih menggunakan mekanisme interest rate atau suku bunga. Jadi masih konvensional. Kalau suku itu menggunakan bagi hasil atau nilai aset bersih. Nah, bedanya kalau obligasi atau bond itu boleh di level program. Jadi misalnya program Jabar Kahiji, itu kan program ya. Di dalam Jabar Kahiji itu ada proyek realnya. Misalnya 1, pembangunan PLTS sampah, 2, PLTS atap, 3, pembangunan stadion yang menggunakan non-fossil fuel. Nah, kalau yang dijual oleh Bu Me tadi masih di level program, itu bisa dengan obligasi. Tapi kalau yang dijual adalah proyek yang ada di dalam program itu wajib dengan sukuk. Karena sukuk itu harus ada proyek real di lapangannya. Konversi BBG dari bajai itu harus dengan sukuk. Karena ada real konversi BBG-nya. Tapi kalau program Jakarta Langit Biru itu boleh dengan obligasi. Nah, pemerintah juga sama, melakukan hal yang sama. Jadi obligasi atau sukuk ini boleh dilakukan siapa saja. Apakah perusahaan, swasta, ya,
pemerintah gitu. Apalagi kan kita suka lihat fenomena baru nih. Jadi 2019 pemerintah menerbitkan green sukuk pertama di dunia. Dan ini kemudian dijual ke internasional, masuk di New York Stock Exchange, masuk di Dubai Stock Exchange, kemudian masuk di London Stock Exchange. Nah, jadi investor itu kemudian tertarik dengan program-program yang ditawarkan. Akhirnya mereka belilah surat itu, ya. Nah, itu namanya sukuk karena ada project underlying asset yang real. Kalau bond, pemerintah menerbitkan SDG bond, pemerintah menerbitkan blue bond di 2021, tapi levelnya level program. Nah, BPDLH seperti apa? BPDLH itu nantinya akan mengelola bond dan sukuk, tapi saat ini kami sedang menunggu namanya operator investasi pemerintah. Jadi untuk bisa menjadi lembaga yang menerbitkan bond ataupun sukuk, itu tidak sembarangan. Kita akan dinilai dulu portofolio investasi kita, kemudian akan dinilai portofolio jangka panjang kita, kemudian akan dinilai rating BPDLH di publik. Karena jangan sampai terjadi maladministrasi, malapresiasi, sehingga terjadi penggelembungan kredibilitas dari BPDLH, ternyata investment grade-nya masih jelek, tapi digelembungkan jadi baik, sehingga nanti ketika jualan bond atau sukuk itu dapat pricing harga yang tinggi. Ya, jadi BPDLH masih dalam tahap direview oleh operator investasi pemerintah untuk mendapatkan status SIM supaya bisa menerbitkan bond ataupun sukuk. Itu, Bu Mei. Ya, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Diko, ini cukup banyak Pak. Mungkin bisa juga sambil Pak Joko baca ya di chat ya. Ini terkait dana, bagaimana SDM provinsi sampai ke desa sesuai standar dengan BPLDH. Di daerah apakah ada potongan-potongan, ya seperti bansos kan biasa sekali, bedanya controlling dana BPLDH dan dana otonomi khusus. Oh, ini ada berkaitan dengan isu politik seperti yang dilakukan Pak Lukas NMB, itu controllingnya bagaimana begitu ya. Kemudian ya ini ada 3 pertanyaan Pak, silakan Pak Joko. Ya, jadi yang pertama, yang tadi kami sampaikan ketika kita membagi sampai ke level desa misalnya, itu kita bisa punya banyak mekanisme, apakah dengan lembaga perantara BPDLH ini bisa bermitra dengan masyarakat sipil lokal, NGO lokal, kemudian bisa bermitra juga dengan lembaga istilahnya LKMD-nya di sana, ataupun dengan pemerintah desa. Tentu kami akan evaluasi itu. Dan ada satu yang wajib. Seluruh lembaga perantara kami harus punya kapasitas menyusun laporan keuangan yang audited. Karena ini nanti untuk menjawab pertanyaan tadi. Kalau ada dana yang disunat, itu gimana? Itu harus dilaporkan di dalam laporan audited yang nanti dipertanggungjawabkan. Dan itu menjadi kinerja dari distribusi dana BPDLH berikutnya. Kalau lembaga itu tidak bisa menyusun laporan keuangan secara audited, maka lembaga tersebut tidak pernah bisa menjadi mitra dari BPDLH. Jadi cara BPDLH untuk menertibkan semua ini adalah dengan kerangka publikasi dari laporan keuangan. Dan laporan keuangannya itu akan diaudit oleh minimal KAP, Kantor Akuntan Publik. Kalau levelnya lebih tinggi lagi, nanti akan diaudit oleh BPK, BPKP, dan KPK. Nah, kemudian yang kedua, negara mana yang bagus untuk benchmark lingkungan hidup? Kita customize, gitu ya, Bu Mei ya. Siapa ini, Mas Diku. Kita customize, karena nggak ada single model tuh nggak ada. Kita amati, tiru, kemudian modifikasi. Bahkan BPDLH ini kalau boleh dikatakan sekarang punya safeguard level yang internasional rekognisi, dan justru BPDLH ini menjadi benchmark dari pengelolaan dana lingkungan hidup di global saat ini. Kami pernah ketemu dengan lembaga pengelola dana di Brasil, kemudian lembaga pengelola dana di beberapa negara di Amerika Utara. Rata-rata mereka adalah private institusi.
nggak ada yang seperti BPDLH. Nah, ini menjadi salah satu benchmark yang nantinya juga menjadi kebanggaan bahwa oh ternyata pemerintah itu ada yang oke juga, ada yang keren juga di BPDLH. Nah, bagaimana yang ketiga pengajuan investasi lingkungan ke SDM. Nah, ini kami di dalam mekanisme menu dari setiap dana kelolaan, khususnya yang dana program, tentu capacity building itu menjadi salah satu menu utama. Bahkan capacity building-nya ini bukan hanya untuk penerima manfaat akhir, apakah itu masyarakat gitu ya. Justru lembaga perantara yang bermitra dengan kami itu juga punya kesempatan untuk mendapatkan capacity building. Itu kayak hari Selasa besok itu kebetulan kita akan mengadakan capacity building untuk 19 NGO lokal se-Indonesia yang kebetulan sudah bermitra dengan BPDLH. Karena kami juga punya mimpi ke depannya NGO-NGO lokal itu akan jadi naik kelas, jadi NGO nasional, bahkan internasional, tapi yang tata kelolanya baik, yang safeguard-nya juga baik, bukan sekedar NGO yang asal teriak, ya, tapi juga tertata dengan baik. Karena ada beberapa requirement basic yang harus mereka penuhi ketika mau bermitra dengan BPDLH. Itu Bu Mei, Mas Diko, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan Dit. Itu tadi ada. Di on. Oke, jadi sebelumnya selamat siang Pak Joko. Perkenalkan saya Ditya Mulya Nugraha dari S1 TEL ITB. Izin bertanya, sebelumnya saya ingin berapresiasi dulu karena presentasi tentang kaitan ekonomi dan lingkungannya begitu insightful. Lalu saya mungkin melanjutkan tadi ya dari pertanyaan Bu Mairina mengenai kebencanaan. Tadi sempat disinggung mengenai asuransi kebencanaan ya Pak. Itu lebih penasaran kira-kira siapa sih kan asuransi apa ya mekanismenya tuh ada mungkin masyarakat atau dari pihak nggak hanya pihak pemerintah pusatnya aja gitu, tapi ada juga dari kitanya gitu. Itu yang bayar untuk asuransi kebencananya tuh apakah masyarakat yang terdampak atau pemerintah daerahnya saja gitu. Lalu ada kriteria tertentukah untuk rencana asuransi kebencanaan ini? Apakah eh, bencananya sebesar apa gitu baru bisa dikeluarkan asuransi kebencanaan? Lalu juga bagaimana mekanisme pengeluaran asuransi kebencanaan ini. Begitu saja Pak. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Adit. Mangga Pak Joko. Ya, terima kasih Mas Adit, terima kasih Bu Mei. Nah, ini menarik sebetulnya ya, karena kalau kita lihat bencana, ini memang kita fokus preminya dibayar oleh oleh Pemda. Tentu dengan melihat kapasitas fiskal dari masing-masing Pemda, dengan melihat frekuensi dari seringnya bencana alam yang terjadi di Pemda dan sebagainya, baru nanti kemudian kita bicara berapa yang harus dibayar, berapa yang akan dibantu oleh pemerintah, apakah lewat mekanisme subsidi ataupun mekanisme yang lain. Harapannya tentu menjadikan Pemda itu sebagai motor utama gitu ya. Sekaligus mengubah paradigma tadi bahwa ketika terjadi bencana, kita punya satu model perlindungan yang sifatnya mandiri, tidak hanya bergantung. Nah, apakah ada kriteria tertentu? Ya, karena kalau kita belajar dari model asuransi usaha tanah padi yang sudah dikembangkan, kemudian ada asuransi nelayan. Kalau asuransi usaha tani padi itu klaimnya disebabkan karena satu kejadian puso itu karena kekeringan, kemudian karena banjir, karena perubahan iklim, ya termasuk OPT, serangan OPT itu satu periode masa tanam Oktober Maret, Okmar, kemudian preminya 180.000, petaninya sepertiga, subsidi dari pemerintah 2/3.
Nah, tapi dari keseluruhan itu, yang wajib dilakukan oleh petani ketika dia akan mengklaim kemudian mendapatkan asuransi usaha tani padi ketika terjadi masalah untuk usaha taninya, pemerintah mengarahkan supaya petaninya juga beralih dari pertanian tradisional menuju pola tanam yang menerapkan prinsip-prinsip sustainable agriculture. Jadi nanti ada tahapan untuk penilaian. Nah, hal yang sama juga digunakan untuk asuransi nelayan. Kalau asuransi nelayan agak beda. Kalau asuransi usaha tani padi itu hanya fokus untuk saprodinya, untuk sarana produksinya. Kalau asuransi usaha nelayan itu selain sarana produksinya, misalnya jaring kapal rusak itu bisa diasuransikan. Ada juga untuk asuransi jiwa dari si nelayannya. Jadi kalau nelayan yang pergi melaut, kemudian terjadi apa-apa, nggak bisa kembali, maka ada asuransi jiwa yang akan diterima oleh si anggota keluarga dari si nelayan itu sendiri. Nah, dari kasus praktek yang ada di asuransi usaha tani padi dan asuransi nelayan, mekanisme pooling fund bencana ini kemudian melihat dari perspektif Pemdanya. Karena kalau dari kebencanaan, bencana alam khususnya kan biasanya yang jadi motornya adalah Pemda. Jadi dia keluar dana. Nah, ketika dia keluar dana itu, kalau kemudian Indonesia punya satu mekanisme asuransi bencana alam, tentu keberlanjutan, kesiapsiagaan, readiness-nya akan lebih cepat responnya dibandingkan misalnya hanya sekedar menggantungkan dana APBN maupun APBD. Nah, kriterianya sedang kita tetapkan. Kemarin dari arahan, kita jangan lagi menggunakan kriteria misalnya jumlah kondisi rumah rusak gitu ya. Karena kadang uh, uh, kriteria rumah rusak ini menjadi sumir gitu karena terlalu abstrak batas-batasnya karena rusak berat, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat sedang, rusak ringan sedang itu terlalu tipis hubungannya. Kemarin arahan dari pimpinan bagaimana kalau dilihat dari level destruksinya. Jadi misalnya jumlah korban jiwa, kemudian ada batasan dari jumlah skala Richter. Jadi misalnya yang ditangani oleh mekanisme asuransi kebencanaan BPDH ini, kalau kejadian bencana, misalnya gempa bumi itu sampai 7 skala Richter, itu bisa langsung difasilitasi. Tapi kalau di atas 7 skala Richter, itu tetap negara yang harus berkontribusi. Nah, itu yang kemudian kita masukkan di dalam menu, yang diatur di dalam proses bisnis, yang kemudian menjadi acuan dari seluruh pihak yang terlibat di dalam mekanisme asuransi kebencanaan ini. Itu Mas Adit ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini jadi menarik juga ya karena saya sih masih kekeh ya Pak ya. Tadi walaupun Pak Joko bilang tadi bahwa ini kan kita lebih ke bencana alam gitu ya. Tapi masalahnya besaran bencana alam itu bisa menjadi sangat besar begitu kondisi lingkungannya existingnya itu tidak baik begitu ya. Misalnya gempa ya, kemudian diikuti dengan erosi yang besar begitu ya karena kondisi hutannya yang sudah memburuk, kemudian tata guna lahannya yang tidak baik ya. Jadi bagaimana kemudian dana ini tidak jadi apa ya? Mungkin Pemda jadi berpikir nanti akan ada bantuan begitu yang lebih cepat, tapi juga mendorong mereka untuk melakukan mitigasi untuk mencegah bencana alam itu berubah menjadi kekuatan yang lebih mematikan begitu karena kondisi existing lingkungannya yang tidak dijaga dengan baik gitu ya Pak ya. Ya, sepakat Bu. Oke. Tapi kan tadi kami sampaikan bahwa window-nya kami bedakan. Jadi Iya. kalau untuk yang perbaikan penataan itu bukan di window yang terkait dengan skema asuransi Betul. bencana, tapi dia ada di window pemulihan kerusakan, window penertiban, window insentif atas perbaikan gitu. Jadi tidak kita blended di skema asuransinya sendiri. Skema asuransinya bicara ketika terjadi bencana, tapi untuk menertibkan mereka kita kasih insentif, perbaikan lingkungan, termasuk ketika terjadi kerusakan, jaminan yang diberikan oleh si perusak itu juga dikelola di BPDLH, kemudian kita distribusikan ke daerah. Jadi daerah itu nanti akan punya banyak opsi terkait dengan window-window pendanaannya gitu. Tidak hanya bicara di satu window, karena kalau di satu window
Nanti pertanggungjawaban kami juga agak repot. Gitu ya. Bagaimana pertanggungjawaban dana asuransi dengan dana pemulihan? Bagaimana bicara insentif dengan dana asuransi? Yaitu nanti jadi blur batasannya dan ketika diaudit kami menjadi kesulitan juga. Itu. Iya, Terima kasih Bu Mei. iya terima kasih Pak Joko ya. Jadi ada pertanyaan lagi? Silakan. Ini yang di depan nih. Selamat siang Pak Joko. Perkenalkan saya Alza dari mahasiswa Teknik Lingkungan S1 ITB. Mungkin saya ingin mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama soal pengawasan dari pendistribusian dananya. Tadi kan Bapak banyak cerita soal didistribusikan ke Pemda, kemudian Pemkot, bahkan sampai ke pemerintahan desa gitu. Dan kita nggak bisa pungkiri bahwa permasalahan terbesar soal pendanaan di Indonesia adalah korupsi, suap, dan lain-lainnya. Dan apakah ada mekanisme pengawasan khususnya untuk dari BPDLH-nya sendiri terhadap pendistribusian dana tersebut. Kemudian yang kedua, kalau kita tarik ke tujuan awal BPDLH ini kan untuk mempercepat net zero emission yang dicita-citakan oleh Indonesia bahkan dunia gitu. Menurut Bapak sebesar apa pengaruh BPDLH terhadap target itu dan bisa secepat apa sebaik apa percepatan yang bisa diberikan dari BPDLH itu sendiri terhadap Indonesia. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin Ya, pertanyaan kedua terutama tantangan dan hambatannya juga gitu ya untuk mencapai ya. itu. Oke. Makasih Mas Alsa. Yang pertama terkait pengawasan, tentu BPDLH ngajak semua lembaga pemeriksa. Gitu aja. Di tahap awal kita sudah memitigasi. Semua penerima manfaat dari BPDLH itu wajib satu menyusun AWP namanya ya, Annual Work Program. Di situ harus ada jelas IP-nya, investment programnya. Jadi ketika datang ke BPDLH atau menerima manfaat dari BPDLH, mereka sudah harus mengerti dana ini mau dipakai buat apa sih. Jadi nggak bisa seenak-enaknya datang, minta dana dong, nggak. Ya, mereka datang by proposal. Proposalnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Ada mekanisme monef, ada mekanisme pertanggungjawaban. Bahkan setiap rupiah pun itu selalu kami kejar gitu ya. Karena value for money buat kami itu penting. Nah, begitu sudah mereka menyusun annual work program, investment program, kemudian dapat dana dari kami, di setiap pertanggungjawaban kami punya batas layanan untuk menyampaikan laporan auditnya. Dan itu kami gandeng semua lembaga pemeriksa. Apakah itu kantor akuntan publik, kemudian BPK, BPKP, KPK, dan sebagainya. Nah, kalau itu saja masih bermasalah, ya kami nggak tahu lagi gitu. Tapi intinya kami sudah menggandeng seluruh institusi pemeriksa. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dampak BPDLH terkait dengan net zero emisi. Sebenarnya mimpi kita adalah mengubah paradigma, mengubah perilaku behavior. Saya kalau boleh cerita dari beberapa hasil monef yang kami lakukan, misalnya untuk dana Tera yang memberikan hibah untuk pemasangan PLTS atap ke beberapa beneficiary ya. Yang pertama ke pondok pesantren. Ketika kami datang ke pesantren Lirboyo itu misalnya ya, mereka cerita, kiai-kiainya cerita sendiri. Terima kasih BPDLH, ini sudah kami gunakan untuk mengganti seluruh pemasangan lampu, kemudian mengganti seluruh sehingga dengan bantuan PLTS atap yang dipakai itu mereka mereduksi biaya tagihan listrik, kemudian itu dipakai untuk ngaji dari anak kecil sampai yang usia tua, dari pagi sampai pagi, begitu selanjutnya. Hal yang sama juga ketika kami datang ke beberapa perguruan tinggi, tapi memang ini sayangnya ITB belum memanfaatkan ini, Bu Mei. Nah, ini untuk seri berikutnya, mudah-mudahan ITB bisa menjadi mitra kami. Kemarin kami datang ke UGM, kemudian kami datang ke Universitas Katolik Widya Manggala. Yang menarik ketika di Universitas Katolik Widya Manggala, mereka punya 5 kampus, seluruh kampusnya kemudian dipasangin panel surya, bantuan hibah dari kami. Kemudian mereka langsung koneksikan dengan tagihan listrik PLN. Ketika mereka menerima manfaat investasi dari kami, dana investasi awal yang harusnya disediakan oleh
pengelola yayasan dari mereka, kemudian bisa di-saving. Nah, ketika kemudian ditambahin dari penurunan tagihan listrik yang bisa dihemat setiap bulan, akhirnya program yang awalnya hanya untuk membayar listrik, itu bisa mereka konversi untuk bikin satu program baru, misalnya mereka kemarin launching beasiswa untuk masyarakat kurang mampu yang ada di sekitar kampus dalam radius berapa kilometer. Nah, menurut kami ini nggak pakai teori lagi, nggak usah tanya gimana percepatan net zero, karena itu teorinya banyak sekali. Ini fakta-fakta di lapangan, narasi bagus yang menurut kami luar biasa. Ketika kami datang ke petani hutan, kita punya model kredit tunda tebang namanya. Jadi ada satu petani yang karena kebutuhan anaknya mau masuk sekolah, akhirnya dia harus nebang pohonnya. Yang kami berikan kredit 20 jutaan, pohonnya jangan ditebang, namanya kredit tunda tebang. Pohonnya jangan ditebang, dikasih kredit 20 juta, dia belikan sapi, nanti mulai nyicil di tahun kedua, jadi grace period-nya 2 tahun, dia punya tabungan baru, punya sapi, 2 tahun sapinya bisa dikawin silangkan, bisa diperah susunya dan sebagainya, sehingga bisa dia agunkan, sehingga pohonnya tetap lestari, dia punya modal baru, ya, dan ini terus bergulir ke debitur-debitur yang lain. Nah, inilah sebetulnya misi filosofi berdirinya BPDLH. Jadi BPDLH itu menjalin, mengkoneksikan kebutuhan domestik untuk konservasi perbaikan lingkungan dengan seluruh dana-dana internasional. Karena kalau nggak ada BPDLH, internasional itu juga omong kosong. Jangan pernah percaya dengan janji-janji manis di dunia internasional terkait dana lingkungan. Karena faktor internasional itu selalu akan memaksa bahwa negara-negara maju itu juga omong kosong dengan janji-janjinya gitu. Nah, itu yang harus kemudian kita punya satu lembaga yang kuat negosiasi di internasional supaya bisa memaksa negara-negara maju itu benar-benar merealisasikan. Karena kalau hanya janji, sampai sekarang janji-janji 100 billion US dollar yang akan didistribusikan internasional ke negara berkembang itu juga nggak pernah terwujud. Nah, ini menjadi PR teman-teman juga ya. Ini kan satu diskusi yang bagus sebetulnya kalau kita lihat nanti teman-teman ini akan jadi pemimpin ke depannya gitu. Jadi kalau kita lihat di level implementasi itu tidak semulus teorinya. Teori di buku itu bicaranya luar biasa sekali, tapi fakta di lapangan itu mungkin 180 derajat berbeda gitu. Nah, ini yang mudah-mudahan kami banyak berharap kalau dengan dialog ini teman-teman tertarik untuk bergabung dengan BPDLH, silakan gitu ya. Karena BPDLH itu sangat eager untuk bisa mendorong majunya, termasuk salah satu cara saya untuk bisa mengeko hasil dari pengelolaan dana yang dikelola oleh BPDLH. Jadi begitu dana selesai, kita menyusun impact report, itu biasanya saya akan nulis ke media, saya akan nulis di jurnal untuk bisa mengeko atas kinerja pengelolaan dana BPDLH. Kebetulan ya kalau di media populer, di koran, nanti teman-teman bisa searching nama saya, ya hampir kalau hanya 3.000-an opini media saya ada mungkin. Nah, itu cara kita untuk bisa mendorong apa ya, di pemerintah pun ada yang keren gitu ya. Jadi pemerintah itu nggak semuanya kemudian buruk gitu. Masih banyak orang-orang baik di pemerintah. Nah, ini teman-teman kalau bisa gabung di BPDLH itu luar biasa. Itu Bu Mei, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin saya juga ingin tanya Pak, ini kalau misalnya terutama dari ITB ini kan kita banyak berkecimpung atau fokus juga di bagian teknologi ya. Bila ada inisiatif gitu ya yang berkaitan dengan teknologi, apakah misalnya mengkonversi limbah menjadi energi begitu ya, atau teknologi yang berkaitan dengan circular ekonomi begitu ya. Apakah dalam skema BPDLH ini apakah harus masuk BPDLH atau ada apa ya bentuk karena ini ada bentuk dana-dana atau kemitraan yang diberikan kepada daerah gitu ya, sementara kadang kita kesulitan mengakses informasi, daerah punya rencana atau proyek atau kegiatan seperti apa atau program seperti apa gitu ya yang berkaitan dengan konversi limbah ataupun sirkular ekonomi gitu Pak. Ya, kalau itu silakan ya diskresi dari teman-teman dari ini mau men-tapping dana mana gitu yang
pasti kami ada dana debt natur swap tadi yang sumbernya, kemudian akan kita gunakan sebagai dana bergulir untuk circular ekonomi, tapi dari sisi hulu, Bu. Sisi hulu itu kan bisnis prosesnya lebih matang, sudah banyak praktek bisnisnya, misalnya daur ulang limbah, daur ulang sampah, kemudian di level UMKM, termasuk juga untuk pembangunan RDF komunal ya, bukan yang RDF yang besar. Nah, ini kami siap untuk mendistribusikan, kami sedang nyusun proses bisnis, sedang menata lembaga penyalur yang nantinya akan mendistribusikan ini, apakah dengan Bank Himbara atau Koperasi atau BUMDes, nanti kami sedang menegosiasikan, karena sebetulnya dananya relatif mencukupi, tapi sepertiganya sedang macet di Bank Syariah. Ya. Nah, ini yang coba sedang kami kejar gitu ya. Oh, ternyata Bank Syariah juga kurang ajar gitu. Dananya macet, dan ketika kita kejar, nyicilnya kayak nyicil individu gitu, padahal banknya terbesar dan sering bikin acara besar di nasional, tapi nyicil duit macetnya ke BPDLH itu layaknya nyicil orang utang individu gitu. Nah, ini yang kami sebenarnya agak kecewa juga. Makanya kami terus kejar sampai ke manapun direksinya akan kami kejar terus supaya dia segera mengembalikan dananya, karena dana ini mau kami dedikasikan untuk dana bergulir terkait dengan sirkular ekonomi, apakah daur ulang limbah sampah plastik tadi, tapi di level UMKM biasanya, kemudian juga untuk yang RDF komunal. Kalau yang di sisi hilir itu kami sedang koordinasi, cuman politik daerahnya agak luar biasa. Kami belum punya pegangan yang clear kalau terkait dengan yang sisi hilir ya, karena di situ ada RDF yang besar, kemudian ada ETF, pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah, dan lain-lain. Itu Bu Mei. Ya, terima kasih Pak Joko. Ya, mungkin ada 1-2 pertanyaan terakhir dari teman-teman. Atau yang bergabung di Zoom. Mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan lagi? Ada yang nanya ya? Oh, ya ini Pak, ada yang bertanya Pak di kolom chat. Setelah Diko, masih Diko lagi ya? Ini Mas Diko mau tanya langsung? Ini saya respon langsung ya, Bu ya. Kalau untuk Silakan Pak Joko. yang aktor politik ini memang kita belum menjangkau DPR, DPRD, cuman ketika kita mendistribusikan misalnya dana result based payment untuk RED Plus di Kalimantan Timur, kemudian di Jambi, itu kita minta si gubernurnya itu juga menggandeng anggota DPRD-nya. Karena ketika kita mendistribusikan ke daerah, ini narasi yang kita ciptakan kan ini kinerja daerah. Jadi gubernur juga harus menggandeng teman-teman DPRD-nya. Filosofinya tentu menyadarkan teman-teman DPRD bahwa oh, kalau menjaga hutan ternyata ada duitnya loh, gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang energi terbarukan, kawasan pariwisata, kita lagi dengan teman-teman Parekraf, di mana supaya kita bisa mengelola satu dana yang bicaranya menjaga sustainable di level destinasi pariwisata. Karena kan biasanya pariwisata itu nggak punya lokasi, karena dia kan isu sebetulnya ya, karena lokasinya itu pasti bicaranya di level kewilayahan, kemudian di situ apakah hutan, itu menjadi kewenangan dari teman-teman KLHK, kemudian di laut, KKP, sementara pariwisatanya sendiri kan sebetulnya jenis amenities yang diberikan gitu. Nah, tapi kita berharap dengan pariwisata itu kemudian menciptakan satu kolaborasi ekosistem. 2 minggu yang lalu kebetulan untuk ekosistem pariwisata, khususnya di daerah yang lesu pasca COVID, itu kami juga adakan satu temu investor, ya, temu investasi bisnis khususnya untuk
perhutanan sosial yang bergerak di area pariwisata, supaya mereka juga bisa pulih. Meskipun sebenarnya kami bisa mendistribusikan investasi, apakah dana bergulir di pariwisata, tapi kami harus melihat problem dasarnya apa. Karena kalau problem dasarnya belum ketangkep, kemudian kita mendistribusikan dana, seolah-olah ini hanya menggarami air laut itu, dananya pasti hilang, nggak pernah balik. Nah, kemarin coba kita bongkar lagi, karena kalau kayak misalnya kasus pariwisata di Jogja, ketika pelaku wisata level perhutanan sosial, kemudian BUMDes itu kolaps, kalah sama investor besar, salah satu kuncinya ternyata inovasi. Kalau yang investor besar itu memang kreatif dan inovatif. Nah, cuman salah satu caranya tentu bagaimana menggandeng supaya investor besar itu juga menjadikan teman-teman penggiat pariwisata di level skala kecil ini menjadi menu yang dipentaskan gitu. Nah, ini kemarin yang coba kita dorong, ada kolaborasi bagaimana yang besar menggandeng yang kecil, tapi yang kecil juga harus inovatif dan kreatif. Nah, kami akan memberikan bantuan dalam penyediaan capacity building, kemudian menggandeng mitra internasional untuk memberikan peningkatan si pelaku usaha yang kecil, pariwisata kecil ini supaya bisa inovatif. Minimal bisa bikin menu yang atraktif. Kalau teman-teman pernah dengar dulu ada namanya Kali Biru, Bume pasti pernah ke sana ya. Kali Biru itu dulu jaya sekali. Tapi begitu dia hanya bertahan dengan model selfie-selfie, kemudian ditinggal oleh konsumennya. Ya karena dia hanya modelnya selfie terus gitu. Ya masa 4 tahun orang happening hanya untuk selfie kan nggak mungkin. Nah ini yang menjadi pembelajaran yang kemarin juga kami sampaikan ya. Memang inovasi dan kreativitas itu kata kunci gitu. Makanya kita bantu teman-teman mitra internasional itu kita minta supaya bisa memberikan bantuan konsultan untuk bagaimana mendorong munculnya satu marketing menu yang baik dari pelaku UKM di level kecil ini. Itu Bu Mei, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joko ya. Jadi menarik ya. Jadi makanya dibutuhkan juga nih teman-teman mahasiswa yang nanti baik di S1 maupun S2 ya, bila sudah selesai ya, untuk mendaftar juga ke BPDLH ya. Karena ide-ide dan saran-saran yang kreatif itu juga tetap dibutuhkan begitu ya Pak Joko begitu ya, karena ya itu tadi Pak Joko sudah banyak kasih contoh ya. Atau kalau misalnya kalau kami sebagai ini teman-teman banyak yang ngerjain AMDAL dan KLHS contohnya ya Pak ya. Jadi ini di daerah nih kalau tempat pariwisata banyak airnya, terus otomatis langsung waterboom aja gitu ya. Waterboom di mana-mana ya, sampai sudah enak ya, dan Betul, sudah banyak yang jenuh. kemudian tidak Terus jenuh dan nanti yang tidak terjadi berkembang. predatori ya. Iya, betul. Ya, baik. Tampaknya mungkin pertemuan kita disudahkan sampai di sini dulu, Pak. Jadi nanti teman-teman ini akan mencerna kembali dan ini akan jadi rekaman yang akan kami tayangkan juga di YouTube, Pak. Mereka juga sebagai mahasiswa diwajibkan membuat review dan juga analisa berdasarkan isu yang ada dari apa yang sudah dibahas pada hari ini, Pak Joko. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini jadi insight yang mencerahkan ya, dan memberikan wawasan baru buat teman-teman yang mungkin dalam perkuliahannya jauh lebih banyak urusan teknologi dan sains, Pak. Jadi ada hal-hal lain yang mungkin harus dipertimbangkan ya untuk menjaga lingkungan, termasuk masalah sosial, ekonomi, budaya juga gitu ya. Bukan cuma sekedar teknologi saja dan sains ya. Oke, Pak Joko, kita berikan aplaus dulu untuk Pak Joko. Ya, terima kasih banyak Pak Joko. Mudah-mudahan kita bisa bersua offline di lain waktu. Saya tutup untuk perkuliahan Kapita Selekta pada hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mei. Terima kasih Pak Joko. Terima Itu ada Teh kasih. Citra, terima kasih. Oh, Teh Citra masuk ya. Ya, Teh Citra, habis terima lari kasih. dia. Habis lari baru join. Terima kasih ya Bu. Dia akan Terima kasih. mengisi minggu depan, Pak. Siap, siap. Terima kasih.
Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Saya tutup semua.